warahmatullahi wabarakatuh Vivanians. Saat ini aku berada di depan Masjid Istiqlal yang baru saja selesai direnovasi. Nah, proses renovasi ini telah dijalankan sejak bulan Mei 2019. Sekarang aku mau ajak kalian untuk keliling Masjid Negara yang super megah ini. Yuk! Masjid Istiqlal dibangun sejak 1951 sebelum selesai tahun 1978. Dengan kapasitas mencapai 200.000 jemaah, Istiqlal menjadi masjid terbesar di kawasan Timur Asia. Dan akhirnya, Masjid Kebanggaan Masyarakat Indonesia ini telah jalani renovasi besar-besaran selama 400 hari lebih oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi ini sejak diresmikan tahun 78, jadi sudah lebih dari 42 tahun, ini belum pernah dilakukan renovasi. Jadi memang keadaannya beberapa waktu yang lalu dalam keadaan kurang rapi, ya banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian pada tahun 2018 itu ada kunjungan Perdana Menteri India kalau tidak salah yang kemudian datang ke sini. Nah, Bapak Presiden sesudah kunjungan itu meminta kepada Menteri PUPR coba tolong dilakukan renovasi. Tapi pada kenyataannya memang sudah lama sekali, sudah 42 tahun belum pernah dilakukan renovasi yang cukup besar ya. Pernah tapi kecil, renovasi mirhab berubah, kemudian ada lift, tapi relatif kecil. Insya Allah sesuai dengan harapan masyarakat bahwa ini renovasi besar-besaran yang pertama saja dibangun dengan anggaran sekitar 450 miliar. Saya kira hasilnya memadai dengan biaya yang iya, saya kira ini dulu didesain sebelum COVID ya, jadi kayak di tempat-tempat saya minta ditambahin tempat cuci tangan. Terowongan yang ke arah katedral jadi apa? Ada 3 alternatif sebetulnya, bisa penyeberangan, tapi kan terlalu curam. Ya, atau dengan yang lain, nah kita pilih yang ini, terowongan yang lebih safe. Perubahan sudah terlihat dari bagian luar masjid. Kini pelataran tampak lebih luas dan tertata. 7 plaza sudah disiapkan di sekeliling Istiqlal. Pepohonan dan jalur sungai yang kini lebih tertata membuat masjid berusia 42 tahun ini terlihat makin modern. Misalnya nanti ada yang berjualan, yang menggambarkan Istiqlal, souvenir dan sebagainya, ini banyak ini. Di sana juga kita memungkinkan untuk berjualan nanti makanan dan sebagainya, kantin dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya bilang depan belakang. Ini jumlahnya kurang lebih 40 ya. 40, ada 48, berapa? 48 ya? 48. Lalu untuk kendaraan bermotor kini tak boleh lagi parkir di atas sini. Semuanya akan dialihkan ke parkir bawah tanah yang tersedia 2 lantai. Nanti kendaraan itu hanya drop off misalnya di sini ya, kemudian parkir ke bawah. Hanya kendaraan roda 2 sebagian boleh diparkir di sana. Tapi yang paling menawan adalah ruang sholat utama yang kini dimodernisasi tapi tetap dengan balutan desain khas Istiqlal. Pilar-pilar masih berdiri tegak di tengah ruangan. Kubah berwarna hijau emas dengan kaligrafi tetap dijaga keasliannya. Tapi untuk cahaya dan suara, Masjid Istiqlal kini bisa bersaing dengan gedung-gedung modern lainnya. Nah, kita sekarang berada di ruang sholat utama dari Masjid Istiqlal, merupakan ruang utama. Nah, yang kita lakukan adalah perubahan mirhab, ya, perubahan mirhab. Kemudian sistem cahaya, ada tata pencahayaan di dalam, ada tata pencahayaan di luar. Nah, jadi ya, di luar itu memberikan keindahan terhadap bangunannya sendiri sampai kepada menaranya. Di sini juga di bagian dalam, terutama di bagian ruang salat juga dilakukan sistem pencahayaan. Kemudian tata suara. Nah, kemudian ini tetap yang kita lakukan bagaimana 12 tiang ini juga kita perindah dan kita bersihkan dan kita perindah ini, kelihatan kan?
Berbagai ruangan di dalam Istiqlal pun menjalani pemugaran. Dari mulai plaza untuk ibadah sholat, tempat wudhu, ruang VIP, sampai toilet kini tampak elegan dan pastinya bersih. Pembangunan Istiqlal sudah selesai 100% dan akan diserahkan ke pengurus masjid. Renovasi ini pun diharapkan bisa semakin membuat Masjid Istiqlal tak hanya jadi kebanggaan Indonesia, tapi juga umat muslim seluruh dunia. Subhanallah, aku jadi takjub banget sama wajah baru dari masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Mulai dari pekerjaan landscape, pencahayaan, kemudian tatanan kawasan, hingga interior yang tentunya membuat masjid ini semakin megah. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.